Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP, channel yang berisi video seputar dunia pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas soal ulangan harian atau soal penilaian harian muatan pelajaran matematika, ya, khusus pada materi berbagai bentuk pecahan atau dalam kompetensi dasar, ya, materi yang termuat dalam kompetensi dasar memahami berbagai bentuk pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, ini yang dipelajari pada semester 1 ini, ya. Nah, ini sebelum dilanjut silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP. Jangan lupa klik tanda like-nya dan klik juga tanda loncengnya. Nah, soal ini saya susun berdasarkan kurikulum 2013 revisi yang paling baru. Jadi kurikulum yang sedang digunakan sekarang ini. Jadi tentunya ini yang sedang dipelajari atau yang telah dipelajari oleh kalian semua siswa-siswi di sekolah dasar, khususnya di kelas 4, ya. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 1, bagian ke-1, ya, ini pilihan ganda. Nah, ini nomor 1. Berikut ini yang merupakan pecahan biasa adalah, nah, yang bentuknya pecahan biasa, ini gampang sekali, ya. Apakah A, B, C, atau D? Nah, ini bentuk pecahannya nih, ya. Jawabannya ini B, ya. Ini jawabannya B2/7. Nah, ini pecahan biasa, ya. Bentuknya seperti ini. Hanya ada pembilang dan penyebut seperti ini. Nah, kalau A ini bentuknya adalah bentuk desimal. Nah, kalau C ini adalah pecahan campuran, terdiri dari pecahan, campuran pecahan, dan bilangan bulat ini, ya. Jadi ini disebut pecahan campuran. Nah, kalau ini bentuk persen. Baik. Kita lanjut ke nomor 2, ya. Bentuk pecahan biasa dari 10% adalah, nah, ini 10% artinya itu 10/100. Jadi bentuk persen, misalkan kalau 5%. Nah, kalau 5% ini bentuk pecahan biasanya adalah 5/100. Nah, kalau ini 10%, ya 10/100. Jadi jawabannya ini gampang sekali, A, ya. 10/100. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Bentuk pecahan campuran dari 8/6. Nah, ini bentuk pecahan campuran dari 8/6 adalah A1 2/3, B1 1/3, C2 2/3, D2 1/3. Nah, bentuk pecahan campuran kan seperti ini. Kita tulis dulu, ya. Ini, kemudian ini pembaginya. Nah, kemudian seperti ini, ya. Nah, kalau ini 8/6, ini nantinya seperti ini, ya. Ini per 6, ya. Nah, artinya di sini nanti ada sebuah bilangan yang jika dikalikan 6 jangan lebih dari 8. Sekali lagi, nanti bilangan di sini nanti jika dikalikan dengan 6 jangan lebih dari 8. Nah, ini kalau pakai 1 berarti 6, bisa. Nah, kalau pakai 2, nah, ini 12 berarti melebihi, ya udah pakai 1 saja. Nah, ini 1 kali 6, ya, 6. Nah, kalau mau jadi 8 berarti ini harus ditambah 2. Jadi ke sini ngitungnya 1 kali 6, nanti hasilnya dijumlahkan dengan 2 yang di atas. Nah, seperti itu, ya. Baik, diulangi lagi biar jelas, ya. Diulangi lagi. Baik. Nah, ini di sini sebuah bilangan nanti akan dikalikan dengan 6. Ini nanti dikalikan, ya. Nah, kemudian nanti hasilnya dijumlahkan dengan yang ada di sini. Nah, jadi kalau di sini 1 kali 6 tambah 2 di sini, ya. 1 kali 6 tambah 2.
Di sini 8, 8 per 6. Jadi kalau dikembalikan lagi 1 kali 6, 6 tambah 2, 8. Jadi 8 per 6. Ini pecahan biasanya, ini pecahan campurannya. Jadi isinya 1, 2 per 6. Baik, ada isinya? Nah, tidak ada. Nah, kita kan sudah belajar pecahan senilai. Nah, ini 2 per 6-nya dirubah ke dalam pecahan yang lain bentuknya. Tapi masih dalam nilai yang sama. Kita ini coba bagi 2. Ini juga bagi 2. 2 bagi 2, 1. Ya. 6 bagi 2, 3. Nah, boleh ditulisnya 1, 1 per 3. Nah, ini ada jawabannya ya. Jadi 1, 2 per 6 itu sama dengan 1, 1 per 3. Karena yang ininya dirubah dalam bentuk lain, tapi dalam nilai yang sama. Tadi dibagi dengan satu bilangan yang sama, yaitu dibagi 2. Nah, isinya ini. Jadi seperti itu, harus teliti ya. Jadi pecahan senilai yang telah dipelajari pada sebelum ini, bentuk-bentuk pecahan, nah itu menjadi materi yang prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya yang ini, bentuk-bentuk pecahan. Ya, baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Bentuk pecahan desima dari 1 per 2 adalah, nah, untuk menentukan pecahan desimal seperti ini, ya, dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Baik, kita tulis saja ya di sini 1 dibagi 2. Nanti akan didapat pecahan senilai di sini ya. Nah, ini bilangan yang dibagi jika lebih kecil dari yang pembagi sini ya. Jika ini lebih kecil daripada yang pembagi ini, maka ini boleh ditambahkan 0 di sini jadi 10. Ya. Nah, jadi ini 10, cuman di sini kita tulis 0 lagi, terus koma di belakang di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti 10 dibagi 2, dari sini ke sini dibagi 2, ini 5 ya. 5 nanti dikalikan 2, 10. Lalu setelah itu dikurangi 10 kurangi 10, 0. Udah selesai. Kalau sudah di sini 0 berarti selesai. Nah, ini bentuk desimalnya ini ya, 0,5. Ini jawabannya, ini A. Itu seperti itu. Jadi untuk mencari pecahan desimal dari pecahan biasa itu dengan cara membagi pembilangnya dengan penyebutnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Bentuk persen dari 1 per 4 adalah, ya, kita tahu bahwa persen itu per 100 ya. Jadi kita rubah 1 per 4 ya. Kita rubah nanti harus jadi per 100. Nah, ini 4 jadi 100 itu dikali berapa? Ya 100 saja dibagi 4, berarti 25 ya. Artinya ini 4 ini dikali 25. Berarti yang atas juga mesti dikali 25. Nah, berarti isinya di sini 25 per 100 atau ditulis 25%. Jadi ini isinya A. Jadi bentuk persen itu dirubah saja ke per 100 seperti itu. Kalau dari bentuk pecahan biasa seperti ini. Baik, itu soal nomor 5. Sekarang soal nomor 6, isian singkat ini ya. Nah, ini 0,15 jika diubah ke dalam pecahan biasa. Nah, ini desimal nih ya. Dirubah ke dalam pecahan biasa. Kita tulis dulu di sini 0,15 atau 0,15 ya. Artinya yang di belakang koma ini kita hitung jumlahnya ada berapa angka? 1, 2. Nah, kalau 2 angka artinya itu per 100. Kalau 3 angka itu per 1000. Nah, ini berapa ini? 2 angka, berarti ini per 100 ya. Nah, angkanya berapa? Ini 15. Maaf. Nah, ini angkanya ini 15. Berarti di sini 15 per 100. Jadi isinya ini
15 per 100. Nah, ini kan 1, 2 angka, jadi per 100. Nah, ini 15 per 100. Nah, itu bentuknya seperti itu jika diubah ke dalam pecahan biasa. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini 21 per 8 jika diubah ke dalam pecahan biasa menjadi, nah tadi kan sudah dijelaskan caranya. Ini tulis lagi 21 per 8, bentuknya jadi titik-titik per titik-titik karena pecahan biasa ya. Nah, ini 2 dikalikan dengan 8. Nah, ini dikali, nanti hasilnya dijumlahkan dengan ini pembilang di sini. 2 kali 8, 16, ditambah 1, ini 17. Penyebutnya tetap 8. Nah, jadi isinya di sini 17 per 8. Nah, baik. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jika 2 per 5, jika diubah ke dalam desimal menjadi, nah ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi untuk mengubah pecahan biasa ke dalam desimal itu bagi saja pembilang oleh penyebutnya. Tuh, kita tulis dulu seperti ini pembagiannya. 2 dibagi 5. Karena bilangan yang dibagi lebih kecil, maka ini boleh ditambahkan 0. Di sini naik 0, seperti itu ya. Terus 20 dibagi 5, artinya berapa kali 5? Isinya 20 ya, ini 4. 4 kali 5 kan 20. Ya. Nah, ini kurangi, dah habis. Isinya ini 0,4. Nah, ini bentuk desimalnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. 4 per 10 jika diubah ke dalam persen menjadi, nah persen itu per 100 ya, kita tulis kembali 4 per 10. Berarti harus per 100 kan dimintanya dalam persen. Nah, ini jadi per 100, 10 kali berapa? Atau 100 saja dibagi 10. 10 kan? Nah, artinya ini dikali 10. Ini juga dikali 10. Jadi sini 40. Berarti di sini 40 per 100. Atau bisa ditulis 40%. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini nomor terakhir, nomor 10, ini 25%. Bentuk desimalnya adalah, nah kita tahu bahwa 25% itu adalah 25 per 100. Ya. Kalau dalam bentuk desimal, ya bagi saja ini. Pembilang oleh penyebutnya dibagi. Kita tulis 25 ya, dibagi 100. Nah, ini bilangan yang dibaginya lebih kecil, jadi tambahkan 01. Di sini 0, ya. Nah, ini berapa kali 100 nanti isinya mendekati 250, jangan lebih. Tapi nanti sisanya jangan lebih dari 100. Nah, contohnya begini. Kita coba pakai 1 kali 100 di sini misalkan ya. Nah, kalau dikurangi kan sisanya 150. Ini sisanya masih lebih besar dari pembaginya, berarti salah. Jangan pakai 1 ya. Nah, baik, kita ulangi ya. Jangan pakai 100. Jangan pakai 1 ya. Nah, sekarang kita coba pakai 2. Nah, 2 kali 100, nah ini 200. Nanti kurangi sisanya 50. Nah, kalau sisanya sudah lebih kecil dari pembagi, ini berarti betul. Berarti ini pakai 2 kali 100. Isinya 200 kurangi 50. Nah, ini masih lebih kecil lagi, tambahin 0 saja lagi di sini. Jadi 500. Nanti 500 ini dibagi 100, artinya berapa kali 100? Isinya 500. Berarti ini kali 5. 5 kali 100, 500. Nah, ini habis, sudah selesai. Jadi isinya ini 0,25. Nah, ini isinya. Nah, sampai di sana dulu, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik tanda subscribe-nya nanti di channel Pusat Update RPP, klik juga tanda like-nya, klik juga tanda loncengnya. Dan silahkan share di akun medsos kalian agar bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya.
ya, bisa di share di grup WA kelas kalian ya, nanti untuk belajar bersama atau bahan belajar bersama agar kalian paham. Baik, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.